Perkenalkan, saya Wika Arsanti Putri, dosen jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait instruksi praktikum, modul praktikum pelaporan pajak tahunan orang pribadi 1770. Modul praktikum pelaporan pajak tahunan orang pribadi 1770 ini akan sangat membantu mahasiswa untuk memahami kegiatan pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi. Sehingga ketika bekerja dan memiliki penghasilan, mahasiswa sudah mahir dalam melaporkan pajaknya serta dapat mengasistensi wajib pajak lainnya. Oke, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Dalam modul ini, ada 4 bab. Yang pertama adalah ketentuan dasar perpajakan, berisikan penjelasan singkat terkait istilah perpajakan dan ketentuan yang berlaku saat ini. Pada bab 2, yaitu tahapan pelaporan SPT orang pribadi 1770 pada aplikasi web. Pada bab ini berisi tahapan-tahapan pelaporan pada website edukasi pelaporan pajak yang dirancang seperti pelaporan online yang sesungguhnya. Pada bab 3 yaitu kasus pelaporan SPT orang pribadi 1770 yang berisikan kasus yaitu segala informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan soal pengerjaan. Pada bab 4, kertas kerja kasus pelaporan SPT orang pribadi 1770, yaitu berisi format kertas kerja yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Pada bab 1, ketentuan dasar perpajakan. Isi pada bab 1 ini terdiri dari penjelasan terkait wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, NPWP, surat pemberitahuan, surat setoran pajak, objek pajak penghasilan bersifat final yang dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tidak kena pajak, e-filing, dan e-form. Adapun mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu tarif pajak orang pribadi. Berikut merupakan tarif pajak yang masih berlaku di tahun 2020 terkait orang pribadi, yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu, untuk penghasilan kena pajak 50 juta sampai dengan 250 juta yaitu 15%. Penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu 250%. Untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta adalah 30%. Selain itu, penghasilan tidak kena pajak ataupun PTKP yang masih berlaku di tahun 2020 terkait orang pribadi ada ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, PTKP terkait wajib pajak orang itu tersendiri adalah 54 juta dan apabila menikah yaitu 4.500.000. Lalu tambahan tanggungan maksimal 3 orang, masing-masing adalah 4.500.000. Lalu pada bab 2, yaitu tahapan pelaporan SPT orang pribadi 1770 pada aplikasi web. Mahasiswa diminta untuk mengakses di link berikut ini. Langkah pelaporan. Langkah yang pertama, tampilan awal web aplikasi e-filing edukasi. Pada tahapan kedua, yaitu berisikan menu-menu aplikasi e-filing edukasi.
Pada langkah ketiga yaitu tampilan awal pilihan aplikasi e-filing edukasi. Pada langkah keempat yaitu menu laporan aplikasi e-filing 1770 edukasi. Pada langkah kelima yaitu pemilihan penghasilan tahunan orang pribadi. Langkah keenam yaitu upload CSV aplikasi e-filing 1770 edukasi. Langkah ketujuh yaitu upload lampiran pelaporan e-filing 1770 edukasi. Langkah kedelapan yaitu verifikasi data pelaporan e-filing 1770 edukasi. Dan langkah ke-9 yaitu terakhir yaitu verifikasi data pelaporan e-filing 1770 edukasi selesai. Selanjutnya, pada bab 3 yaitu kasus pelaporan SPT orang pribadi 1770. Pada kasus modul mengangkat kasus wajib pajak orang pribadi yaitu Ernita Hasibuan. Mahasiswa diminta untuk mempelajari terkait kasus wajib pajak yang tertera di modul. Adapun instruksi pengerjaan yaitu yang pertama, bacalah penjelasan terkait ketentuan perpajakan pada bab 1. Instruksi pengerjaan kedua yaitu ikuti langkah pelaporan pada bab 2 saat Anda diminta melaporkan CSV ISPT. Instruksi pengerjaan ketiga adalah baca dan analisalah segala informasi wajib pajak yang ada pada bab 3 dengan teliti. Instruksi pengerjaan keempat yaitu analisa kebutuhan pelaporan SPT orang pribadi yang diminta pada kasus SPT orang pribadi. Dan instruksi pengerjaan kelima, kerjakan menggunakan kertas kerja yang sudah disediakan pada bab 4. Adapun kebutuhan pelaporan SPT orang pribadi yaitu Anda akan diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal tahun 2021 berdasarkan informasi yang ada. Lalu, Anda akan menghitung PPh terhutang tahun 2021 menggunakan tarif yang berlaku. Setelah itu, Anda menghitung PPh kurang atau lebih bayar pada tahun 2021. Selanjutnya, Anda dapat menghitung angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2022. Lalu, Anda akan membuat SPT tahunan 2021. Setelah itu, Anda harus menginput data SPT tersebut ke dalam aplikasi ISPT dan mencetak SPT yang ada di aplikasi SPT tahunan tersebut. Yang terakhir adalah melaporkan hasil CSV ke website yang sudah ditentukan di bab 2. Lalu cetak bukti upload yang telah Anda lakukan. Waktu pengerjaan adalah 12 sesi atau setara dengan 600 menit. Pertemuan pertama, mahasiswa mempelajari dan memahami isi modul. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mengerjakan kasus pada modul. Begitu juga pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat, mahasiswa mengumpulkan dan evaluasi pengerjaan kasus oleh dosen. Jangan lupa menggunakan kertas kerja pada bab 5. Terima kasih.